Saya Rocky Suryadi Pasaribu, saat ini menjadi koordinator studi dan advokasi di KSPPM Parapat. Kita mendampingi banyak kasus struktural di kawasan Danau Toba pada khususnya, salah satunya Pendoman Sepitu Huta, yang mana mereka baru saja 2020 akhir mendapatkan SK pengakuan hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, perjuangan yang mereka lakukan ini sudah mencapai hampir 11 tahun, mulai dari Juni 2009 sampai 2020 kemarin. Tapi di tengah keberhasilan mereka untuk mendapatkan SK tersebut, masih terdapat kekecewaan yang dialami oleh masyarakat karena usulan peta partisipatif mereka tidak sesuai dengan pengakuan yang diberikan oleh negara. Dari 6.186 hektar yang mereka klaim sebagai wilayah adat, ternyata hanya 2.300 sekian hektar yang diakui oleh negara sebagai hutan adat. Nah, sisanya ada sekitar 2.051 hektar yang tidak diakui oleh negara sebagai milik masyarakat Pendoman Sepitu Huta dikarenakan ada beberapa faktor, salah satunya bahwa hutan tersebut telah diperuntukkan sebelumnya untuk alokasi program ketahanan pangan. Nah, yang kedua, alasan yang kita dapatkan, mereka menyebutkan bahwa di dalam 2051 hektar ini existingnya tidak lagi hutan, bahwa itu sudah semak belukar. Pendoman dan Sepitu Huta ini bagi saya sangat unik sebenarnya. Jadi dimulai dari sejarah hutan kemenyan di wilayah adat mereka atau di hutan adat mereka itu diawali dengan cerita mitologi bahwa sosok perempuan yang mendiami atau bersemayam di hutan kemenyan mereka. Jadi ada kepercayaan mereka bahwa sosok perempuan inilah yang memberikan rezeki kepada petani kemenyan, termasuk misalnya getah yang melimpah. Kuna dong duhe wa alam tungan na asa margo tau. Iru sa song ni musin abet tu partepel kare partepel di rambah do studio. Terjadinya pengerusakan yang dilakukan oleh TPL sendiri di kawasan hutan adat masyarakat Pendoman Sepitu Huta seluas 400 hektar. Jadi itu hutan kemenyan mereka, masyarakat dibabati dan dirusak oleh TPL gitu. Nah, tentu masyarakat adat di sana merasa marah dong gitu ya, kok hutan adatnya ujuk-ujuk dirampas, dirusak gitu. Nah, mereka melakukan perlawanan gitu, tapi perlawanannya tidak dengan lewat kekerasan gitu. Allah akar dulu najulu opunami Allah akar dulu Kisoro TPL tu hutan namion. Moras ni kopi namio baga dosu dia dangarong nasi. Dong ro TPL gabi godang siga. Jadi gabi da kok kami ala ni TPL sa siga. Matau gulo gudang di baga. Dak ya gulo kok kopi na saliling. Le mari marsai masih di kopi on ranggason moras na pe gulo kon. Nang peso soro na sida mabuat tanoon tetak doang ko merusak bu. Mane. Ikan. Sebenarnya nggak ada bolong, kadang adong na matobuk. Ali di bagasan adong gulo na. Magulo na. Tugas di sana kita bisa tanpa diajari, kita bisa nanam cabai, bisa nanam bawang, bisa nanam kentang, bisa bekerja apapun bisa di kebun ini. Jadi nggak usah diatur-atur orang, kita sendiri yang ngatur kita investor di ladang kita.
Itulah semak-cemaki yang dipotongnya ini menjadi kompos seperti yang dia omongin semalam kan. Ini jadi komposnya. Seperti ini pupuk kimia, tapi kimia kita sendiri yang ngolah. Nggak usah diatur-atur. Sebelum ada itu orang yang di persingguran itu, orang investor yang di persingguran, kita sudah bisa. Namun begitu tetap miskin, tergantung kemampuannya yang mengolah tanah kita ini. Ini pakai tangan sendiri nih yang mencangkul ini. Dia baki hamil pakai tangan nami. Dengan orang manang na mesin ini saya dipakai hamil. Mengelola laut sudah pakai tangan sendiri. Tondi hamokuson na menguasai banson. Iko nalo otaroi.